Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Di pembahasan sebelumnya kan sudah saya terangkan, kita harus lakukan dengan pelan-pelan dan jangan banyak bicara yang tidak penting. Nah, untuk yang kedua ini, oleh ulama Fathul Izan ini dikatakan, jika kita melakukan berhubungan intim sehingga keluarnya itu bareng gitu ya, suami sama istrinya, itu akan lebih baik sekali. Kenapa? Karena hal itu bisa menyenangkan pasangan kita masing-masing. Jadi hati kita merasa apa ya, merasa puas mungkin ya, karena bareng gitu keluarnya. Nah, kalau dibaca referensinya sih itu mudah sekali ya. Artinya mudah ya, ketika kita melakukan berhubungan intim lebih baik kita keluarnya bareng gitu. Tetapi bagi sebagian orang ya mungkin itu mudah saja, artinya bisa melakukan hal itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sih bagi sebagian orang juga untuk keluar bareng itu bisa saja dikatakan sulit. Nah, bisa saja dikatakan sulit berarti antara pasangan suami istrinya tersebut itu mempunyai apa ya, yang mungkin mempunyai permasalahan gitu, sehingga ya sulit untuk bareng gitu keluarnya. Nah, kalau dari kasus-kasus yang saya dengar gitu ya, mungkin saja ini terjadi pada wanita ataupun pada laki-laki. Kalau yang sering saya dengar gitu, misalkan nih contoh pada wanita. Kalau kebanyakan dari wanita, kesulitannya itu adalah apa? Kesulitannya itu adalah bagi wanita itu kesulitan untuk orgasme. Seperti itu. Itu berarti permasalahan yang ada di wanita. Dan kalau yang kebanyakan kasus dari laki-laki itu biasanya kebanyakan kasusnya itu adalah karena dikarenakan karena ejakulasi dini gitu. Sehingga sulit sih untuk ketemu barengnya gitu. Nah, saya akan memberikan sedikit tips yang secara umumnya aja gitu ya, karena pasti kan untuk permasalahan itu kan pasti banyak banget gitu. Saya jadi ingin memberikan sedikit tips yang banyak yang terjadi gitu. Nah, misalkan contoh pada wanita itu yang banyak sulit untuk orgasme. Nah, berarti kan ini harus ada terapi, artinya harus ada padu padan antara suami dan juga istri. Artinya suami dan juga istri itu harus memahami apa kekurangan ataupun apa permasalahan yang dialami oleh suami ataupun oleh istri kita. Karena kan di dalam melakukan hubungan intim itu kan berdua. Artinya keduanya itu harus saling membantu gitu. Jadi harus saling kompak lah istrinya. Misalkan nih contohnya, sang istri, kita sebagai suami itu tahu kalau istri kita itu misalkan sulit untuk orgasme. Jangan sampai sang suami itu gak mengetahui bahwa istri kita itu sulit orgasme. Aduh, jangan sampai deh seperti itu ya. Jadi untuk istri kalau misalkan tidak orgasme, jangan sampai membohongi sang suaminya. Sang istri harus berterus terang kalau saya enggak orgasme dan saya bahkan sering tidak orgasme. Nah, maka kan hal itu nanti bisa didiskusikan dengan suami seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ejakulasi dini sih itu nggak bisa disumput, nggak bisa pastilah istrinya itu akan tahu gitu ya. Nah, bagi seorang wanita yang kesulitan untuk orgasme, langkah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah oleh dirinya itu sendiri, artinya oleh wanita. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu orgasme. Kan orgasme itu bukan hanya fisik saja. Jadi orgasme itu ada keterlibatan antara pikiran dan juga fisik kita. Begitu ya, wahai para wanita. Jadi bukan hanya fisik kita yang merasa enak, yang merasa nikmat, tetapi dimulainya dari apa dulu? Dimulainya dari pikiran kita dulu. Dimulainya dari mindset otak kita dulu. Jadi bagi para wanita yang mempunyai kendala sulit untuk orgasme, mindset otak kitanya pedekkan dulu. Jadi gen adanya itu dari gen diri kita sendiri, dari wanita itu sendiri. Jadi wanita itu harus percaya diri, meyakini dirinya sendiri bahwa saya bisa senang di dalam melakukan berhubungan intim, bahwa saya bisa bahagia dalam melakukan berhubungan intim, bahkan saya bisa enak, bahkan saya sampai bisa orgasme. Jadi harus ada kepercayaan